Nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada setengah lingkaran dihubungkan dengan garis. AC adalah diameter lingkaran dengan pusat O. Jari-jarinya 1. Berarti OC 1, AO 1, OB juga 1. Titik B pada lingkaran AOB 90 derajat dan E terletak pada perpanjangan AC. Jika EB, yang ini garis EB, memotong lingkaran di titik F dengan panjang EF itu 1, maka tentukan panjang EA. Nah, kita misalkan ini saja X. Nah, sekarang konsep yang kita gunakan ini terkait dengan lingkaran dengan ada titik di luar lingkaran atau ya ada beberapa kondisi lah. Bisa titiknya di dalam, bisa di luar. Ini tentang titik kuasa atau dalil titik kuasa. Nah, dalil titik kuasa itu misalkan ada titik untuk yang pertama, misalkan di luar lingkaran. Terus ada dua garis yang melalui titik dan memotong lingkaran. Misalkan ini garis pertama, ini misalkan garis yang kedua. Nah, anggaplah begini garisnya. Ya, yang jelas garisnya itu harus melalui titik dan memotong lingkaran masing-masing di dua titik. Nah, kita misalkan ini adalah K. Yang ini anggaplah titik K, yang garis pertama itu memotong di A dengan B, yang garis kedua memotong C dan D. Maka berlaku panjang KA dikalikan dengan panjang KB sama nilainya dengan panjang KC dikali panjang KD. Jadi kalau misalkan ada garis lagi, ya sama lagi. Misalkan KE dikali KF dan seterusnya. Artinya sama nilainya. Itu kalau memotong. Bagaimana kalau kondisinya menyinggung? Kayak misalkan ini ada garis merah. Hmm, misalkan garisnya itu menyinggung. Nah, seperti ini. Terus saya kasih nama, misalkan ini adalah titik E. Jadi dia garis yang merah ini menyinggung lingkaran di titik E. Berarti sama juga. Ini KA dikali KB itu sama dengan KE dikali KE. Kan terhitung dua kali. Atau bisa langsung kita tulis KE kuadrat. Itu kalau di luar. Sebenarnya untuk yang di dalam juga sama. Kayak misalkan ini ada lingkaran, terus titiknya itu ada di dalam. Atau ini saya buat dua garis. Dua garis itu berpotongan di dalam lingkaran. Nah, titik yang di tengah ini, anggaplah yang ini, itu adalah titik K. Terus garis pertama memotong A dengan B, garis kedua memotong di C dengan D. Sama persis dengan ini. KA dikali KB sama dengan KC dikali KD. Itu namanya dalil titik kuasa. Dari dalil titik kuasa dengan patokan titik E kita peroleh yang pertama garis yang ini EA memotong di A dan di C berarti EA dikali dengan EC sama dengan di garis kedua itu memotong di F dengan B. Berarti nilainya sama dengan EF dikali EB. Nah, kita substitusi saja nilainya. EA itu tadi adalah X dikali EC dari ujung sini ke sini itu kan ya X ditambah 2 sama dengan EF nilainya 1, EB. Nah, EB kita cari menggunakan Pitagoras dari segitiga EBO. EB sama dengan akar dari ya EO kuadrat atau X tambah 1 kuadrat ditambah OB itu kan nilainya juga 1 kuadrat atau EB itu nilainya adalah akar. Ini kalau kita jabarkan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah lagi 1 jadinya tambah 2. Nah, kita substitusikan ini ke sini X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Nah, kalau gini kita kalikan X kuadrat ditambah 2 sama dengan akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Nah, jika kalian perhatikan bentuk ini itu sama.
Makanya kita misalkan saja dia sebagai P. Sehingga sekarang persamaannya menjadi P sama dengan akar P ditambah 2. Atau kalau kita kuadratkan kanan kiri menjadi P kuadrat sama dengan P ditambah 2. Ke kiri P kuadrat kurang P kurang 2 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan menjadi P dikurang 2 dikali P tambah 1 sama dengan 0. Kita kembalikan. P tadi kan nilainya X kuadrat ditambah 2 ya. Untuk yang ini, yang di depan, itu menjadi X kuadrat ditambah 2 kurang 2. Yang di belakang, X kuadrat ditambah 2. X kuadrat tambah 2X deh. Oh iya, iya. Ada X-nya ternyata sini. Nah, ditambah ini tambah 2X, ditambah 1. Sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari solusinya. Kalau kita perhatikan, yang mana ya? Yang ini dulu. Yang pertama, X kuadrat ditambah 2X dikurang 2 sama dengan 0. Karena ini tidak bisa difaktorkan, ya kita pakai rumus ABC. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2 kali A. Dengan urutan A-nya itu 1, B-nya 2, C-nya min 2. Ini min 2 plus minus akar B kuadrat itu 4 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya minus 4. Berarti berapa itu? 8 ya. Positif 8. Ditambah 8 per 2 kali A-nya 1 atau per 2. Ini kita peroleh min 2 plus minus, ini kan nilainya akar 12. Atau disederhanakan 4 kali 3. Diakarkan 2 akar 3 per 2. Nah, kita peroleh dua nilai. Nilai yang pertama kan min 2 plus minus 2 akar 3 per 2. Kita punya dua. Yang pertama min 2 ditambah 2 akar 3 per 2. Yang ini satunya min 2 dikurang 2 akar 3 per 2. Padahal kita tahu bahwa X itu adalah panjang suatu garis. Yang ini tadi. Nah, X itu kan panjang garis EA. Artinya ya tidak mungkin bernilai negatif. Ini tidak memenuhi. Ini kita lihat pembilangnya. Itu kan min 2 dikurang, pasti hasilnya negatif. Sedangkan untuk yang ini, 2 akar 3 itu nilainya lebih besar daripada 2. Sehingga kalau ini kita kurang, nilainya ya positif. Atau ini bisa kita bagi 2 semuanya. Yang tersisa akar 3 min 1 per 1. Nah, ini adalah X yang memenuhi untuk yang pertama. Kita lihat yang kedua, X kuadrat tambah 2X tambah 1, itu kalau kita faktorkan, itu kan faktornya adalah X tambah 1 kuadrat sama dengan 0 ya. Atau kita dapat X-nya itu sama dengan min 1. Itu juga negatif, ya tidak memenuhi. Jadi jawaban akhirnya panjang garis EA itu sama dengan akar 3 dikurang 1.